Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan hari ini Ustadz bisa menyapa kalian walaupun hanya dalam bentuk video ya. Mudah-mudahan kalian semua, adik-adikku sekalian yang ada di rumah, ditemui dalam keadaan sehat walafiat. Adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini untuk menghadapi ulangan ataupun penilaian akhir tahun, Ustadz sudah menyiapkan sedikit materi untuk mereview kembali ingatan dari adik-adik sekalian. Mudah-mudahan dengan video ini adik-adik sekalian bisa terbantukan dalam menjawab ataupun menyelesaikan soal-soal penilaian akhir tahun yang akan nanti dibagikan. Adik-adik sekalian, sebagaimana yang sudah diedarkan melalui kisi-kisi materi, bahwasanya untuk tema 5H, khusus tematik 5H ini mencakup tentang materi yang pertama cerita fiksi ya. Kemudian ada juga yang namanya cerita non fiksi. Kemudian yang berikut adalah menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf atau sebuah cerita. Kemudian ada siklus air ya, ada juga ciri-ciri air yang baik dan yang tidak baik. Kemudian juga adalah manfaat air. Nah, itu yang berada di tema 5H di paket A ya. Insyaallah ini yang akan kita bahas bersama sebagai bentuk mereview kembali ingatan adik-adik sekalian. Baik, yang pertama kita awal dari yang bagaimana itu cerita fiksi ya. Cerita fiksi ini saya yakin, Ustadz yakin adik-adik sekalian sudah pernah membaca dan sudah tahu materinya ini, hanya kemudian kita mereview kembali ya. Untuk cerita fiksi sebagaimana yang sudah sempat adik-adik baca bahwa cerita fiksi ini merupakan sebuah karya ataupun tulisan yang di dalamnya penuh dengan rekaan ya, atau juga disebut dengan hasil daripada imajinasi, atau juga sering disebut sebagai cerita angan-angan. Nah, artinya bahwa seorang penulis ya yang menulis cerita fiksi ini adalah hasil imajinasinya sendiri, yang kemungkinan itu adalah hanya sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi ya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa cerita fiksi ini termasuk dalam cerita yang berdasarkan imajinasi seseorang tanpa ada kemudian fakta di lapangan yang menunjukkan hal itu ya. Nah, kemudian apa saja jenis cerita fiksi ini ya. Kira-kira seperti apa yang termasuk dalam cerita fiksi itu? Nah, cerita fiksi ini tergolong diantaranya adalah seperti novel ya. Kemudian juga di dalamnya ada cerpen atau cerita pendek, juga termasuk di situ roman. Ini termasuk adalah jenis daripada cerita-cerita fiksi ya. Kemudian cerita fiksi ini juga ada di dalamnya unsur-unsur intrinsik ya, seperti dalam cerita-cerita yang lainnya seperti itu. Ada di dalamnya tetap ada tema, kemudian juga ada para tokoh yang berperan di dalam cerita itu, kemudian juga ada alur atau plotnya ya. Ada alur atau plot, ada konfliknya, ada masalah di dalamnya yang diceritakan, ada juga yang namanya amanah yang disampaikan atau pesan-pesan. Jadi kurang lebih cerita fiksi ini sama dengan cerita yang lain, hanya saja yang membedakan ini adalah fiksi adalah hanya hasil imajinasi atau rekaan daripada penulis itu sendiri. Nah, saya terasa ya kalian sudah pahami, tinggal di review kembali. Yang berikut adalah tentang cerita non fiksi ya. Kalau cerita non fiksi merupakan
sebuah cerita yang bersifat sangat informatif. Jadi ini cerita non fiksi ini bersifat informatif. Kenapa? Karena pada cerita non fiksi ini pengarang memiliki tanggung jawab akan kebenaran, ya. Jadi cerita daripada non fiksi ini pengarangnya memiliki tanggung jawab besar atas kebenaran dari cerita itu, meskipun hanya sebuah itikat. Itikat itu adalah sebuah niat baik, ya. Meskipun hanya sebuah itikat, tapi cerita ini harus dipertanggungjawabkan penuh oleh penulisnya, sehingga cerita non fiksi ini kebenarannya itu nyata, ya. Nah, unsur dari cerita ini lebih condong kepada sebuah informasi, ya. Jadi unsur daripada cerita ini lebih condong kepada sebuah informasi, pengetahuan yang bersifat diagram. Jadi ada bukti diagramnya, ada materinya, ya. Kemudian juga di sana ada tabelnya. Jadi memang nyata, ya. Poin-poinnya nyata, nilai-nilainya nyata, seperti itu. Nah, selain itu, cerita non fiksi ini memiliki struktur orientasi dan juga menggunakan urutan peristiwa. Nah, di dalamnya ada orientasi atau struktur orientasi dan juga menggunakan urutan peristiwa. Ada peristiwanya di dalam. Nah, pada struktur ini cerita ini lebih berdasarkan kepada peristiwa dan kejadian, ya. Jadi cerita yang dimuat dalam sebuah cerita non fiksi ini itu adalah berdasarkan peristiwa ataupun kejadian, ya. Jadi ada kejadian apa, ada berita apa, nah kemudian itu dibuat dalam bentuk cerita non fiksi. Nah, sehingga di dalamnya bisa dikatakan tidak ada imajinasi yang dibuat-buat, ya. Semuanya adalah hasil daripada kebenaran melalui sebuah peristiwa maupun kejadian itu. Nah, ada juga beberapa jenis daripada cerita non fiksi ini. Apa saja itu? Yang pertama adalah surat termasuk, ya. Surat termasuk adalah tergolong dalam cerita non fiksi. Yang berikut juga ada cerita-cerita sejarah daripada Indonesia yang pernah dijajah oleh Belanda, pernah dijajah oleh Jepang. Itu adalah cerita non fiksi karena di sana punya data, ya. Di sana ada data. Yang berikut adalah seperti makalah, ya, makalah ilmiah. Nanti insya Allah kalian kalau sudah kuliah nanti akan buat laporan-laporan makalah itu, ya, sama halnya dengan cerita-cerita non fiksi yang itu di lapangan ada kebenarannya, gitu. Kemudian ada juga laporan buku, ya. Laporan buku termasuk juga dalam cerita non fiksi. Kamus, ya, kamus juga termasuk. Kamus termasuk, bahkan ensiklopedia, ya. Ensiklopedia itu juga masuk, ya. Nah, ini sebuah ataupun beberapa jenis-jenis daripada cerita non fiksi itu sendiri. Jadi ini adalah perbedaan-perbedaan yang bisa kita temukan, yang bagaimana cerita fiksi dan bagaimana cerita non fiksi, ya. Adik-adik sekalian, jadi yang selanjutnya adalah kita masuk pada materi tentang siklus air, ya. Siklus air ini ada beberapa faktor, ya, yang mempengaruhi siklus air itu sendiri, ya, atau yang disebut dengan daur air. Yang pertama adalah karena adanya sinar matahari. Jadi faktor utama atau yang pertama menyebabkan siklus air ini adalah sinar matahari. Adik-adik sekalian, kemudian yang kedua adalah laut atau yang disebut sebagai sumber air. Laut atau sumber air. Jadi pertama adalah sinar matahari, yang kedua adalah sumber air, dalam hal ini laut, atau kemudian yang ketiga adalah tanah, ya. Yang ketiga adalah tanah. Jadi 3 faktor ini yang menjadi faktor utama dalam mempengaruhi daur air atau siklus air itu sendiri.
Yang berikut, tumbuhan itu memiliki peran penting ya. Tumbuhan memiliki fungsi penting dalam mengatur tata air ya, mengatur tata air, atau juga ada kaitannya dengan proses siklus air ini. Salah satunya tumbuhan ini juga berperan. Nah, dicontohkan dalam hal ini adalah hutan, di mana karena hutan ini memiliki peran sebagai pencegah erosi dan juga banjir ya, mencegah erosi dan juga banjir, serta bisa mengatur tata air. Nah, dalam menjalankan fungsi tersebut, proses interaksi hutan dan lingkungan sangat berkaitan dengan siklus hidrologi yang terjadi, sehingga kita bisa lihat bahwa kenapa ada orang banyak yang melakukan penghijauan, menanam pepohonan baik di perbukitan ya, baik di daerah pesisir pantai ya. Ini karena bisa mengatur tata air ya. Salah satunya kalau yang kita sering lihat bahwa air ini tumbuhan ini bisa mencegah terjadinya erosi ataupun banjir, sehingga ini pentingnya ataupun peran penting daripada tumbuhan itu sendiri. Nah, yang berikut adik-adik sekalian, sumber air ini terbagi juga atas dua ya. Sumber air itu terbagi atas dua, ada yang berasal dari buatan, sumber air buatan, dan juga ada jenis sumber air alami ya. Sumber air buatan ini otomatis semua jenis sumber air yang dibangun oleh manusia, namanya juga buatan ya. Sehingga pasti dibuat oleh manusia. Nah, sementara sumber air alami adalah semua jenis sumber air yang terbentuk oleh alami dan tanpa campur tangan manusia. Nah, apa saja itu? Nah, ada beberapa sumber air yang tergolong dalam sumber air secara buatan ya. Yang pertama adalah contohnya sumur galian ya, sumur galian. Ini termasuk dalam sumber air buatan. Yang berikut adalah waduk ya, waduk. Ada bendungan, termasuk juga kolam buatan ya. Ada air PDAM, masuk juga dalam sumber air buatan. Juga ada sumber air alami yang kita tahu bahwa di sana tidak ada campur tangan manusia, yang terjadi prosesnya dengan secara sendiri, secara alamiah, yaitu sungai ya. Seperti kita ketahui bahwa ada sungai, ada kali, ada danau alami, laut ya, laut, kemudian air hujan ya. Air hujan juga masuk dalam sebuah sumber air yang terjadi secara alami. Adik-adik sekalian, nah kemudian kita masuk pada jenis air yang baik ya. Jadi perlu kita mengetahui bahwa yang bagaimana jenis air yang baik ya, baik untuk dikonsumsi, baik untuk digunakan sehari-hari ya, kita harus perlu ketahui. Nah, tentunya air yang baik itu yang pertama yang harus adik-adik ketahui adalah air yang tidak berasa ya. Adik-adik pasti tahu bagaimana rasanya air. Nah, jadi yang harus kita perhatikan adalah kalau air itu sudah berasa, berarti air ini sudah tidak baik lagi. Sehingga poin pertama ini, air yang baik itu adalah air yang tidak berasa ya. Yang kedua adalah tidak berbau ya. Adik-adik harus ketahui bahwa air yang baik itu ternyata air yang tidak berbau. Nah, bagaimana kalau sudah berbau? Berarti dia sudah tergolong air yang sudah tercemar. Yang berikut adalah airnya tidak keruh atau jernih warnanya ya. Airnya harus jernih. Yang terakhir mungkin adalah air ini tidak ada zat padat yang larut di dalamnya. Misalnya air itu sudah lama berada di satu tempat
Ya, katakanlah berada di gelas, kita tinggal sebentar, kemudian ternyata ada barang, sesuatu hal yang jatuh dalam air itu yang kemudian larut tanpa kita ketahui. Ya. Nah, itu kemudian sudah termasuk dalam air yang tidak baik. Nah, kita usahakan dari keempat yang Ustaz sampaikan ini harus kita perhatikan. Tidak berasa, kemudian tidak berbau, tidak berubah warna, ya, lagi sudah keruh, atau tidak ada zat padat yang kemudian larut di dalam air tersebut. Ya, adik-adik sekalian, ya, selanjutnya adalah manfaat air. Ustadz yakin adik-adik sekalian sudah paham bahwa manfaat air ini sangat-sangat banyak, ya, karena memang air ini menjadi sumber utama penghidupan manusia. Di kehidupan sehari-hari otomatis kita sangat membutuhkan air, dari kita mandi, membersihkan badan, ya, bahkan makan, minum, ya, mengkonsumsi makanan setiap hari itu juga membutuhkan air, ya. Memasak, orang tua, ibu memasak di dapur itu membutuhkan air, ya. Orang mau bersuci saja itu harus dengan air, ya. Sehingga memang air ini sangat dibutuhkan. Nah, tinggal adik-adik menyebutkan ataupun bisa menyampaikan kira-kira manfaat-manfaat air apa saja yang sering kita laksanakan setiap hari, kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan setiap hari yang begitu membutuhkan air, yang sangat membutuhkan air. Ya, terasa sangat mudah. Ya, kita lanjutkan adik-adik sekalian tentang tema H paket B, tematik H paket B, yang Ustadz akan bacakan kisi-kisinya. Pertama tentang keanekaragaman di Indonesia, kemudian cara menjaga dan melestarikan keanekaragaman di Indonesia. Yang berikut adalah kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Kemudian adalah kegiatan ekonomi berdasarkan letak geografis ataupun tempat tinggal, ya, kegiatan ekonomi berdasarkan tempat tinggal. Ada juga ekspor dan impor, kemudian ada usaha yang dikelola secara mandiri maupun kelompok, dan kemudian ada materi tentang tangga nada, diatonik, mayor maupun minor, dan juga keunikan tari kreasi. Keunikan tari kreasi sama yang terakhir adalah gambar bercerita. Ya, ini yang akan kemudian kita akan kembali bahas di paket B, ya, tema 5H paket B. Ya, adik-adik sekalian, kita langsung saja dengan poin pertama, yakni tentang keanekaragaman di Indonesia. Nah, keanekaragaman Indonesia ini sangat banyak, ya, baik keragaman suku, bangsa maupun budaya, keragaman bahasa, keragaman adat istiadat, dan lain-lain. Nah, berbicara tentang keragaman suku ataupun budaya, ada beberapa unsur kebudayaan, ya, unsur kebudayaan yang ada di Indonesia ini. Yang pertama adalah unsur ataupun sistem bahasa, ya, sistem bahasa. Ada juga namanya sistem pengetahuan, sistem organisasi sosial, ada sistem peralatan hidup dan teknologi, kemudian sistem ekonomi atau mata pencaharian, kemudian sistem religi, dan juga kesenian. Nah, ini unsur-unsur kebudayaan Indonesia seperti ini. Ada religinya, ya, ada juga keseniannya, ya, keragaman dari ekonominya, keragaman dari peralatan hidup dan teknologinya, ya. Nah, ini termasuk dalam unsur-unsur kebudayaan yang ada di Indonesia. Adik-adik sekalian, bicara tentang keragaman tentunya membutuhkan sikap, ya. Sikap bagaimana
agar keragaman di Indonesia ini tidak menjadi alasan untuk kita terpecah belah, ya. Tetapi bagaimana keragaman ini seperti halnya yang disampaikan, ya, melalui moto berbeda-beda tetapi tetap satu, ya. Walaupun kita berbeda agama, beda adat istiadat, beda bahasanya, ya, tetapi kita diikat oleh bingkai yang namanya bingkai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga di sini kita harus punya sikap menjaga kerukunan, ya. Nah, bagaimana sikap kita menjaga kerukunan? Nah, sebagai anak didik, sebagai siswa, bagaimana cara kita menjaga perbedaan yang ada di dalam kelas? Karena tentunya di dalam kelas itu tidak selamanya, tidak semuanya teman-teman kalian itu memiliki suku yang sama dengan kalian, ada yang berbeda. Nah, bagaimana caranya kita agar tetap menjaga kerukunan dengan orang yang berbeda suku dengan kita? Bagaimana sikap kita menjaga diri dari teman, ataupun menjaga diri dari hal-hal yang membuat teman kita tersinggung ketika mereka menampilkan sesuatu yang berasal dari daerah mereka, menampilkan tarian dari daerah mereka. Yang satu kita harus pertahankan adalah, yang harus kita tunjukkan adalah ikut senang dengan apa yang mereka tampilkan. Ini merupakan satu sikap yang mencerminkan menjaga kerukunan, ya. Apalagi kira-kira mungkin di aktivitas di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, adanya saling menghargai antar umat beragama, ya. Mungkin juga ada yang di sekitaran rumah kita yang beda agama dengan kita. Di hari-hari besar agama mereka kita hargai, ya. Ini adalah salah satu contoh untuk saling menjaga sikap, menjaga kerukunan antar umat beragama. Kemudian adik-adik sekalian, negara Indonesia ini, kita beralih kepada materi berikut, bahwa negara Indonesia ini adalah salah satu negara atau negara yang memiliki beribu-ribu pulau, ya. Beribu-ribu pulau, sehingga negara Indonesia ini juga disebut sebagai negara kepulauan, ya, negara kepulauan, karena memang Indonesia memiliki beribu-ribu pulau. Adik-adik sekalian, sejauh ini mudah-mudahan sudah dipahami materi yang saya jelaskan. Yang berikut adalah kita masuk pada kegiatan ekonomi, ya. Kegiatan ekonomi. Ada beberapa kegiatan ekonomi yang harus adik-adik ketahui, ya. Ini kegiatan ekonomi ini adalah termasuk aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia yang sering kita temui juga, ya, yaitu ada 3 hal. Yang pertama, kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan juga kegiatan konsumsi. Ya, yang pertama adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi ini berarti kegiatan menghasilkan barang atau menciptakan suatu barang, ya. Berarti dia menghasilkan barang, itu namanya produksi. Yang berikut adalah distribusi, ya. Ketika barang ini sudah dihasilkan oleh produsen, sudah dihasilkan barangnya, maka yang terlibat kedua adalah namanya distribusi. Kita harus distribusi, artinya menyalurkan barang, ya. Distribusi itu artinya menyalurkan barang. Yang ketiga adalah konsumsi, ya. Konsumsi itu berarti menghabiskan, ya, atau menggunakan barang. Jadi namanya konsumsi itu tidak harus memakan, ya. Ada yang menangkap bahwa mengkonsumsi itu harus makan. Tidak, ya. Jadi konsumsi itu dia bisa makan,
atau juga bisa menghabiskan barang. Jadi kalau misalnya makanan yang dihasilkan, jadi yang konsumen itu mengkonsumsi barangnya, memakan barangnya, memakan kuenya ya. Tapi kalau yang dihasilkan adalah barang, misalnya sepatu, kan tidak mungkin kita makan sepatu ya. Tetapi yang dihabiskan apa? Dihabiskan adalah nilai barangnya ya. Nilai barangnya kita. Jadi yang menggunakan sepatu berarti menghabiskan nilai barangnya ya. Jadi konsumsi itu berarti selain dia menghabiskan juga menggunakan atau memakainya, itu namanya konsumsi atau konsumen. Jadi ada produsen, ada distribusi, ada juga konsumsi ya, atau konsumen gitu. Yang berikut adik-adik sekalian adalah tentang kegiatan ekonomi berdasarkan letak geografis atau tempat tinggal. Ini sangat mudah. Orang yang tinggal di daerah pesisir pantai ya, kita sering lihat bahwa orang yang tinggal di daerah pesisir pantai itu secara umum pekerjaannya adalah sebagai nelayan ya. Ini yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi dilihat dari letak geografis atau tempat tinggal. Banyak yang bekerja sebagai nelayan ya. Untuk apa? Nah, hasil tangkapan ikannya mereka jual. Nah, ini kan ada aktivitas jual beli. Berarti itu termasuk dalam kegiatan ekonomi. Apalagi yang tinggal di daerah pedesaan misalnya, aktivitas penduduknya paling banyak sebagai petani ya. Sebagai petani. Yang tinggal di daerah perkotaan paling banyak sebagai apa? Kerja kantoran, kerja sebagai pengusaha, pedagang dan sebagainya. Nah, jadi letak geografis itu atau tempat tinggal mempengaruhi kegiatan ekonomi di tempat itu. Ya, selanjutnya adik-adik sekalian tentang usaha yang dikelola secara perseorangan maupun secara kelompok. Ustaz akan sebutkan saja usaha-usaha yang dikelola secara perorangan. Contohnya misalnya usaha jasa, misalnya tukang pangkas rambut ya, itu termasuk usaha perseorangan ya. Apalagi tukang servis AC dan sebagainya, itu termasuk juga usaha perseorangan. Ada usaha pertanian, usaha perdagangan, termasuk juga usaha-usaha perseorangan. Nah, kemudian yang termasuk dalam usaha yang dikelola oleh kelompok ini termasuk usaha-usaha besar ya, firma, persekutuan komuniter ya, ada PT-PT ya, perseroan terbatas, ada koperasi ya. Ini sebagai contoh saja sebuah usaha yang dikelola baik oleh perorangan maupun oleh kelompok. Sangat mudah. Adik-adik sekalian, yang berikut adalah tentang materi SBDP ya. Ini ada tangga nada mayor sama minor. Ustaz sediakan videonya, silahkan ditonton ya. Kali ini kita akan bahas tentang apa itu tangga nada diatonis. Pada kesempatan sebelumnya sudah pernah kita bahas tentang unsur-unsur musik dan jenis-jenis tangga nada. Kali ini kita akan bahas tentang tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis itu apa? Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang terdiri dari 7 buah nada dan menggunakan 2 macam jarak nada, yaitu jarak 1 dan jarak setengah nada. Nah, sedangkan tangga nada diatonis sendiri ada 2. Yang pertama itu mayor dan yang kedua minor. Masing-masing jenis sendiri ada rumusnya sendiri-sendiri. Mayor itu bagaimana, minor itu bagaimana. Yang pertama kita bahas tentang mayor. Nah,
rupanya ada 3, pengertian, ciri-ciri, dan penjelasannya. Kita masuk yang pertama, pengertian dari mayor. Tangga nada diatonis mayor adalah tangga nada yang memiliki interval atau jarak nada 1-1,5, 1-1,1,5. Ini yang perlu kita hafal ya. Kalau mayor itu 1-1,5, 1-1,1,5 ya. Atau bisa kita singkat biar mudah dihafalkan pakai cicingah, 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 cicingah. Nah, susunannya sendiri kalau natural itu ini, jadi C, D, E, F, G, A, B, C. Ini C aksen ya. C ke D jaraknya 1, D ke E jaraknya 1, E ke F jaraknya setengah, F ke G jaraknya 1, G ke A jaraknya 1, H ke B jaraknya 1, B ke C jaraknya setengah. Nah, ini tangga nada diatonis mayor. Rumus yang paling awal yang perlu kita pegang ini. Nah, kemudian sekarang masuk ke ciri-ciri mayor. Ciri-ciri tangga nada mayor itu apa? Yang pertama, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Tapi enggak semuanya mesti diawali dan diakhiri dengan nada do juga. Paling bisa diambil tertsnya, mi-nya atau solnya juga bisa. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua yaitu cenderung bersemangat. Lagunya pasti cenderung bersemangat karena mayor ya. Mayor itu identik dengan lagu-lagu yang bersemangat, yang have fun. Kemudian ciri yang ketiga, menimbulkan kesan riang gembira. Itu tadi semangat, terus bisa menimbulkan kesan riang dan gembira. Itu ciri-ciri tangga nada mayor. Nah, sekarang kita masuk ke minor. Minor itu apa? Nah, tangga nada diatonis minor adalah tangga nada yang memiliki interval atau jarak nada 1,5, 1,1,5, 1,1. Ini minor. Beda dengan mayor. Kalau mayor tadi jijingah, jijingah. Kalau ini jingah, jijingah, jiji ya. Biar mudah menghafalnya seperti itu. Susunannya nih A, B, C, D, E, F, G, A. Nah, kemudian ciri-ciri tangga nada minor bagaimana? Yang pertama, tangga nada minor biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Ya, dengan nada la. Kemudian cenderung kurang bersemangat kalau minor. Ciri yang ketiga, menimbulkan kesan sedih. Jadi kalau lagu-lagu yang kesannya sedih itu pasti menggunakan tangga nada minor. Oke. Mungkin itu saja dari saya pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana adik-adik sekalian? Sudah jelas dengan video tentang tangga nada diatonik mayor dan juga minor ya. Insyaallah sudah paham. Yang berikut 2 poin lagi kita masuk materinya tentang keunikan tari kreasi ya, keunikan tari kreasi. Nah, ada beberapa keunikan ya tari kreasi, terutama tarian-tarian daerah ya. Ustaz akan sebutkan apa-apa saja keunikannya. Yang pertama adalah keunikan daripada geraknya ya. gerak tarinya, kemudian masuk juga kostumnya, pakaiannya ya, ada geraknya, ada kemudian kostum ataupun bajunya, dan terakhir adalah iramanya ya. Biasanya kalau di Gorontalo itu kan ada yang kita kenal dengan tari dana-dana ya, gerakannya bagaimana, seragamnya seperti apa, iramanya pun seperti apa ya. Itu yang menjadi ciri khas atau yang menjadi
keunikan daripada tari kreasi. Ya, yang paling akhir adalah gambar bercerita. Gambar bercerita ini adik-adik pasti sudah tahu dan bahkan banyak adik-adik temukan ini di perpustakaan sekolah ya, yaitu gambar yang seperti menggambarkan suasana yang sedang terjadi pada saat itu. Jadi gambar yang bisa kita lihat langsung, dan di dalam gambar itu menggambarkan suasana yang terjadi pada saat itu ya. Jadi hanya melalui gambar kita bisa mengetahui, oh ini si A berada di daerah pantai, padahal tidak ada ceritanya ya. Hanya gambar saja, tetapi adik-adik bisa kemudian menjelaskan gambar ini ya. Itu namanya gambar bercerita. Itu saja, mudah-mudahan materi kita yang lumayan panjang ini bisa adik-adik ikuti dengan baik. Ustaz doakan mudah-mudahan adik-adik sekalian bisa menjawab penilaian akhir tahun ini dengan baik, dan semoga bisa lulus dengan nilai predikat tertinggi. Amin. Demikian, semoga sehat semua, tetap jaga diri di rumah, jangan lupa jaga imun tubuh kita, makan makanan yang bergizi dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.